Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Atika Amsar dari Suara Sidoarjo. Kembali di program Breaking News, update COVID-19, Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini, untuk edisi di hari Selasa 13 Oktober 2020, kita akan awali dengan bergabung dan mengupdate kabar bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo targetkan zona kuning kurang dari 2 minggu. Selengkapnya bersama Billy. Silakan Billy. Baik sahabat, penanganan COVID-19 di Sidoarjo akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sidoarjo saat ini ada di status zona oranye. Menanggapi hal ini, Budiono, PJ Bupati Sidoarjo bersama dengan jajaran Forkompimda terus melakukan upaya-upaya pencegahan di lapangan dengan memaksimalkan 3T dan operasi CC agar penerapan protokol kesehatan bisa terus digencarkan. Dalam rangka memaksimalkan penanganan COVID-19, jajaran Forkompimda juga telah melakukan tindakan di rumah sakit COVID-19, yaitu 2 rumah sakit, RSUD dan Anwar Sadikin. Dari data yang diperoleh dari Bantu dari jajaran Forkompimda, ada penurunan jumlah pasien yang dirawat. Yang dirawat dan jumlahnya 30% berasal dari luar daerah, termasuk rumah sakit Anwar Sadikin yang merawat 22 pasien COVID-19 dan 5 orang diantaranya merupakan rujukan dari Kabupaten Malang. Total ada 11 rumah sakit rujukan di Kabupaten Sidoarjo dan rencananya akan disesuaikan dengan menurunnya kasus COVID-19 di Sidoarjo. Rencana kebijakan ini adalah untuk berdasarkan fakta di lapangan antara jumlah tempat tidur yang tersedia dengan jumlah pasien yang dirawat. Sementara itu, Budiono juga menambahkan upaya sidak ini untuk memastikan penanganan COVID-19 berjalan maksimal dan data di lapangan dapat didasarkan dengan laporan dari Dinas Kesehatan. Sementara itu, Haji Usman, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mengatakan pengurangan rumah sakit rujukan ini dinilai sangat efektif dalam pengawasan dan evaluasi dalam beberapa rumah sakit saja. Kalau itu ditargetkan dalam 2 minggu ke depan, Kabupaten Sidoarjo sudah berubah status dari zona oranye menjadi zona kuning. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, Jatim Studi, Memperhatikan. Ya, terima kasih Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Holik Maulidi, kali ini dari Ralita FM Pamekasan, mengabarkan positif COVID-19 sembuh di Pamekasan bertambah 4 orang, tersisa 11 orang sedang dirawat. Selengkapnya bersama Holik, silakan Holik. Baik, pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh di Kabupaten Pamekasan bertambah 4 orang, sehingga tersisa 11 orang pasien COVID-19 sedang dirawat, dengan total pasien sembuh sebanyak 305 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis, 4 orang pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh, 3 diantaranya berasal dari Kecamatan Pademau. Diantaranya berinisial N usia 30 tahun, berjenis kelamin perempuan, inisial A usia 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, inisial S usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, dan terakhir inisial N usia 42 tahun, jenis kelamin perempuan asal Kecamatan Kadur. Selain ada pasien yang sembuh, Sigit menambahkan terdapat 2 warga Pamekasan dikonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya berinisial L usia 42 tahun, jenis kelamin perempuan asal Kecamatan Pademau, dan inisial D usia 44 tahun, jenis kelamin laki-laki asal Kecamatan Pamekasan. Informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 909 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 16 orang, selesai pengawasan 835 orang, dan meninggal dunia 58 orang. Sedangkan dari sebanyak 348 orang positif COVID-19, 32 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Holik. Dan selanjutnya, sahabat, kita juga akan mengupdate kabar dari Madiun, kali ini bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun.
tambahan 4 sembuh dari COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, 4 kasus COVID-19 sembuh Senin 12 Oktober 2020 kemarin. Tambahan kasus sembuh datang dari nomor 123, 132, 133, dan 139. Tambahan ini menjadikan total kesembuhan di Kota Madiun sebanyak 127 orang dari 142 kasus konfirmasi. Kasus sembuh nomor 123 berinisial SS, berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Pandean. SS terkonfirmasi pada 27 September lalu dan merupakan warga Kota Madiun yang bekerja di Palembang. Kasus konfirmasi SS mengemuka setelah melakukan swab test sebagai persyaratan masuk kerja kembali. Sementara itu kasus sembuh nomor 132 berjenis kelamin laki-laki dan 133 berjenis kelamin perempuan. Keduanya warga Kelurahan Pandean yang terkonfirmasi pada 30 September lalu. Dan kasus sembuh selanjutnya nomor 139 berinisial NS berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Banjarjo yang terkonfirmasi 7 Oktober lalu. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi tetap 142 orang dengan 127 diantaranya telah sembuh. 8 orang lainnya masih dalam perawatan dan 7 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun, dan kita juga akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. 8 bulan pandemi, harga sembako di Gresik semakin stabil. Selengkapnya bersama Putri, silahkan. Ya, silakan Putri Rizkiana dengan laporan selengkapnya. Selama 8 bulan masa pandemi COVID-19, perubahan harga kebutuhan pokok atau sembako semakin menemukan keseimbangannya. Dengan semakin teraturnya pembelian dari masyarakat, harga sembako di Gresik juga stabil, bahkan ada kecenderungan turun. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Gresik, Agus Budiono mengatakan, saat ini harga kebutuhan pokok memang sudah stabil, mulai dari beras, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Selama pandemi COVID-19, masyarakat sudah tidak panik dan tidak ada yang menimbun kebutuhan pokok dalam jumlah yang besar. Agus mencontohkan harga sembako yang stabil sejak pekan lalu adalah beras premium, yaitu sebesar Rp12.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, dan beras biasa Rp10.200 per kilogram. Sementara untuk gula pasir tetap stabil, yaitu di harga Rp12.000 per kilogramnya. Menurut Agus, harga sembako stabil dan ada yang turun disebabkan karena stok masih melimpah. Lebih lanjut, Agus Budiono mengatakan stok sembako dipastikan aman sebab Satgas Pangan selalu mengawasi kebutuhan pokok di gudang-gudang. Satgas Pangan juga memastikan tidak ada penimbunan sembako. Sekedar informasi tambahan, per hari Senin 12 Oktober 2020, total kesembuhan angka pasien COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai 3.004 pasien. Dan hari ini, total kesembuhan ada penambahan sebanyak 17 pasien. Sedangkan untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih dalam perawatan baik di rumah sakit ataupun isolasi mandiri sebanyak 199 pasien. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Putri Rizkiana, dan sahabat, kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo, kali ini dari LPPL Melowopati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, ada 3 pasien sembuh dan 3 tambahan konfirmasi. Selengkapnya bersama Iwan, silakan Iwan. Ya, sahabat, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, jumlah orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan tambahan kasus baru masing-masing 3 orang. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro, sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro Masiden menuturkan, 3 orang yang dinyatakan sembuh berasal dari Bojonegoro 1 orang, Kecamatan Kanor 1 orang, dan Kecamatan Tambak Rejo 1 orang. Sedangkan penambahan baru ada 3 orang dari Kecamatan Bojonegoro 2 orang dan Kecamatan Dander 1 orang, serta meninggal dunia 1 orang dari Kecamatan Dander. Dari data kemarin, untuk konfirmasi positif kumulatif sebanyak 479 orang, meliputi aktif atau dirawat 39 orang, sembuh 389 orang, dan meninggal dunia 51 orang.
Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan dan sahabat, kita juga akan mengupdate kabar dari Kabupaten Blitar. Kali ini bersama Risma Erina dari Persada FM. 3 staf positif COVID-19, kantor Dispenduk Capil Kabupaten Blitar tutup sepekan. Risma, silakan. Selama sepekan ke depan, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tidak memberikan pelayanan atau tutup sementara. Penutupan mulai Senin 12 Oktober 2020. Hal ini disebabkan karena 3 staf yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selama sepekan ditutup, kantor Dispenduk Capil yang berada di Satrian Kanigoro akan disterilkan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti mengatakan 3 pasien yang diketahui baru melakukan perjalanan dinas ke Tulungagung saat itu menjalani isolasi di Legarum. Selain penutupan sementara di pelayanan, antisipasi yang sudah dilakukan adalah tracing hingga tes swab. Pertama dilakukan swab sebanyak 11 orang, diketahui ada 3 pasien tersebut positif corona. Kemudian dilakukan swab lagi sebanyak 80 orang. Krisna menambahkan sampai saat ini masih menunggu hasil swab keluar sehingga bisa melakukan langkah antisipasi selanjutnya. Demikian saya Risma Erina, LPBL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. 9 orang positif COVID-19. Selengkapnya bersama Agustin. Silakan Agustin. Kasus COVID-19 kembali bertambah dan kemarin ada 9 pasien terkonfirmasi positif corona baru. 3 diantaranya merupakan satu keluarga yang kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Mereka adalah perempuan usia 77 tahun, 2 orang laki-laki yang usianya 45 tahun dan 46 tahun asal desa Banjar Anyar, Tanjung Anom. Kades Banjar Anyar Samsul Anam mengatakan 3 warga harus melakukan isolasi mandiri karena mereka harus merawat pasien tertua tersebut. Tidak bisa menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk mencegah agar tidak menular ke tetangga lainnya, Samsul memastikan mereka tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Dan untuk kebutuhan sehari-hari, pihak desa membantu sembako dan makanan yang siap dimasak. Tidak hanya desa, warga sekitar rumah pasien juga ikut swadaya membantu kebutuhan makan 3 pasien. Sejauh ini mereka yang menjalani isoman didukung oleh lingkungannya. Selain 3 pasien dari klaster keluarga, juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Nganjuk Dr. Hendrianto mengatakan masih ada 6 pasien baru lainnya. 1 orang dari klaster rokok Mangga Gandeng yang dinyatakan positif adalah perempuan berusia 48 tahun asal Bagor, yang kemudian ada pula laki-laki berusia 40 tahun asal Sawahan. Keduanya dirawat di Empu Sendok. Selanjutnya, laki-laki usia 22 tahun asal Oceret yang menjalani isolasi mandiri, serta perempuan berusia 23 tahun asal Pace yang kini dirawat di RSD Nganjuk. Untuk perempuan asal Pace baru melahirkan. Hendri menyebut identitas 2 pasien laki-laki berusia 39 tahun dan 24 tahun asal Brebek dan Prambon. Dengan penambahan 9 kasus kemarin, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 549 kasus, dan di luar kasus baru juga ada 3 orang yang dinyatakan sembuh. Mereka adalah laki-laki berusia 64 tahun asal Ngeronggot, laki-laki berusia 49 tahun asal Ngeronggot, dan anak perempuan usia 7 tahun asal Prambon. Jumlah pasien sembuh sekarang menjadi 438 orang, sedang yang dirawat 52 pasien. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Ya, terima kasih Agustin dan sahabat Jawa Timur. Kali ini kita juga akan bergabung bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Bertambah 4 kasus baru, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar mencapai 172 orang. Selengkapnya bersama Kirana, silakan Kirana. Kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar beberapa hari terakhir terus bertambah. Senin 12 Oktober 2020, kasus baru COVID-19 bertambah 4 orang. 3 diantaranya merupakan pegawai pemerintah Kabupaten Blitar, kontak erat BKN Region Jawa Timur. Demikian disampaikan Muhammad Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 saat melakukan on-air di Mahardika FM, Senin 12 Oktober 2020. Mukhlis mengatakan 3 pegawai pemerintah Kabupaten Blitar itu terdiri dari perempuan usia 47 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul, perempuan
perempuan usia 51 tahun asal Kelurahan Karangtengah dan seorang laki-laki usia 50 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Ketiganya dalam keadaan sehat dan menjalani isolasi di Gedung Isolasi COVID-19 Kota Blitar. Sedangkan satu kasus lainnya adalah seorang laki-laki usia 58 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Yang bersangkutan memiliki faktor resiko perjalanan Blitar-Surabaya karena bekerja sebagai kondektur bus. Muklis mengatakan saat ini yang bersangkutan menjalani isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 karena sejak 22 September 2020 mengeluhkan batuk, demam, dan nyeri kepala. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan, yang bersangkutan juga mengalami pneumonia. Dia mengeluh batuk, demam, atau panas badan, nyeri kepala, dan dilaksanakan foto rongsen rongga dadanya. Hasilnya adalah foto rongsen tersebut ada peradangan di paru-parunya atau disebut dengan pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah salah satu tanda utama dari COVID-19. Sementara itu, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar per 12 Oktober 2020 mencapai 172 orang. Dengan rincian 2 orang menjalani isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19, 5 orang melakukan isolasi di gedung isolasi, 157 orang dinyatakan sembuh, dan 8 lainnya meninggal dunia. Kirana Nisa, Mahardika. Terima kasih Kirana, dan kita masih akan bergabung bersama Mahardika FM Kota Blitar. Kali ini ada Afik Rahardian yang mengabarkan penyebaran kasus COVID-19 di Kota Blitar berada di urutan 35 se-Jawa Timur. Afik, silakan dengan laporan selengkapnya. Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, angka kesembuhan terus mengalami kenaikan. Dari seluruh total jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 168 orang, sebanyak 157 telah dinyatakan sembuh. Tentu data ini mampu mengantarkan Kota Blitar berada di zona kuning COVID-19. Bahkan jika dilihat dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar saat ini berada di urutan 35 dari total 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Artinya Kota Blitar saat ini berada di urutan nomor 4 dari bawah, yang berarti penyebaran COVID-19 sedang. Sesuai dengan hasil kumulatif case recovery rate, angka kesembuhan Kota Blitar mencapai 93,45%. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, Senin 12 Oktober 2020. Ya mudah-mudahan, ya pokoknya nggak 34, nggak 32, nggak 33, 31. Ya tetap protokol kesehatan ya, patuhi dengan disiplin tinggi, dengan utuh, tidak dikorting ya. Setiap hari, setiap waktu, selama mungkin terus-menerus sambil berekonomi dengan berprotokol kesehatan. Dampingkan, jangan dikalahkan salah satu. Meski saat ini berada di zona kuning, Mukhlis terus mengimbau agar warga Kota Blitar menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran, terlebih menuju Kota Blitar zona hijau kembali. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik, dan sahabat Jawa Timur, informasi yang sudah disampaikan oleh Afik Rahardian. Sebagai informasi terakhir yang bisa kami bagikan untuk Anda dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini, dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Sekaligus siang ini saya Tika Amsar, pamit dulu undur diri. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.